magnet buat handphone. Serius lu? Iya, jadi lembaran apa ya? Bukan lembaran, kayak koin buat magnet ada nggak sih yang gua nggak bawa yang deh. buat tempelan Iya, gitu kan? pastinya. Tahu kan? Iya. Itu gue beli cuma Ini ya? Iya benar kayak itu. Kalau budgetnya terbatas, idenya bisa kemana-mana sih. Lebarnya paling 7,5 ya. 7,5 tuh terus ET-nya 35. Berapa lama biasa lu nakerin buat rotasi? Mungkin 6 bulan sih. Gua urusan fitment lumayan OCD tuh karena kalau masuk dikit tuh gua kayak ada yang kurang ya. Velg lu kan berarti empat-empatnya ada miringnya sedikit ya. Ngaruh ke handle nggak sih jadi lebih bahaya? Maksud gua nama mobil dan tahun berapa? Kenalin nama gue Rio. Ini mobil gue Mazda 2 Sky Active tipe GT tahun 2015. Dari luar apa aja yang diubah? Kalau dari luar, dari depan ya, depan gue pasang add-on di lips depan itu model limited. Jadi dulu Mazda 2 itu pas awal-awal dia ngeluarin tipe limited itu dia udah dapat add-on full. Jadi depan, samping, sama belakang, terus sama spoiler juga gitu. Oke, kita mulai pelan-pelan dari depan. Itu add-onnya aslinya kan ada bumpernya itu aslinya ada tengah hitam gitu ya. Yang ini yang nggak ada. Tengah yang itu hitam. Di grill. Iya. Ini model yang nggak ada tengahnya. Kalau yang ini udah di custom sih sebenarnya grillnya. Jadi harusnya kan ada plastik yang tempat plat nomor. Karena sebelumnya gue sempat ganti grill model namanya Auto X. Dia itu full gitu grillnya dan garis-garis bentuknya. Nah itu untuk masang itu harus dipotong ininya plastik itu, jadi harus ngorbanin tempat plat nomor. Tapi ada tempatnya kecil sih. Waktu itu karena gue mau ganti side skirt dan terbatas ya budgetnya, jadi gue harus ngorbanin grill itu, gue harus jual grill buat masang side skirt itu kayak gitu. Nah dari situ untuk ngakalinnya karena udah nggak bisa dibalikin kan, plastiknya udah dipotong. Jadi gue cara gampangnya antara masang mesh kayak mesh grill gitu atau pasang honeycomb yang agak tebel, karena itu kalau pasang yang mesh gitu kan kelihatan ya dalamnya kan, dalam kayak dalam mesinnya kurang oke secara looksnya gitu. Jadi gue milih pakai honeycomb yang universal, terus gue pasang di bengkel, terus dipasin sama ukuran grillnya gitu. Oke, dan terpasanglah secara clean. Kalau bawahnya kan masih ada hitamnya tuh, jadi clean. Platnya akhirnya lu taruh di bawah. Platnya akhirnya ya itu baru akhir-akhir ini karena nggak pakai plat tuh lumayan ini ya nyusahin. Kadang di parkiran untuk yang nggak pakai orang tuh kan ada yang auto gate gitu. Itu lama banget ininya proses tappingnya, karena mereka kan bingung ya, ini platnya yang mana nih. Akhirnya harus nanya dulu ke kita kayak, Pak platnya berapa ya, kayak gitu terus gitu. Kalau lagi ke mall terus akhirnya setelah masang plat di dashboard, gue balikin lagi ke depan. Untuk ngakalinnya gue pasang itu sih kayak nempelinnya tuh di bagian bawah grillnya gitu. Grill yang bawah ya? Iya, hitam itu ya? DIY lagi gitu. Jadi gue langsung skrup aja di situ, terus untungnya bisa sih kuat. Itu biar lebih clean aja atau memang pengennya di situ aja? Biar kepasang aja sih. Yang penting kepasang dulu waktu itu. Karena ribet yang tadi kan, ribet di jalan gitu. Tapi modelnya malah jadi kayak keren loh. Iya, kayak kalau di bawah kan. Kalau yang aslinya tuh dia di dalam grill gitu, jadi grillnya kelihatan ketutup full sama plat nomor. Nah ini gue pindah ke bawah, jadinya grillnya nggak keganggu, jadi tetap kayak full aja sih gitu. Ini tuh padahal asal-asalan aja ya, iseng. Iya. Gue kira tuh terkonsep biar grill lu kelihatan banget. Ini sebenarnya mobil ini banyak akal-akalan DIY-nya sih. Tadi gue bilang kan karena grillnya juga udah dibabat kan waktu itu, otomatis gue nggak bisa pasang emblem yang lama kan, sama rumah-rumahnya gitu kan. Nah ini akhirnya gue cari yang ukurannya agak lebih gede, ketemu lah itu gue pakai punya Mazda 3. Jadi satu rumah sama emblemnya, terus itu kan udah ada dudukannya ya buat masuk ke grill. Ternyata pas gue pasang coba fitting gitu, pas di honeycombnya kayak gitu. Itu lu tahu sebelum beli atau sesudah beli lu coba? Sesudah beli, karena gue yang penting beli dulu lah gitu. Nanti kan urusan pasang kan urusan bengkel ya yang pusing-pusing kan. Berarti kalau hari itu nggak bisa masuk, nggak kepake? Ke bengkel akhirnya pikirin nih pasang nih gitu kan. Ternyata pas di fitting masuk, udah tinggal gue waktu itu malam-malam masangnya tuh tinggal beli Dexton aja buat kayak silan gitu lah. Gue pasang 4 titik, udah gue tunggu seharian, gue coba-coba udah. Jadi sebenarnya emang udah ada bracket, cuman karena lu biar lebih pede ya, lu tambah Dexton. Iya, udah ada pegangan. Jadi pegangannya dia udah masuk, cuma kan cuma masuk doang kan, enggak. Tapi goyang ya? Goyang, pasti goyang. Pasti goyang. Karena bukan peruntukannya kan, bukan PNP di grill ini. Karena itu juga kan mesh yang universal ya.
biar gitu. lu diem di situ harus tambahin Dextone. Iya. Itu Dextone-nya per titik apa semuanya lu penuhin tuh? 4 titik doang sih. Yang ada di yang kakinya aja. Oke, jadilah anteng seperti ini ya. Jadilah grill ya. Sebenarnya kan kalau facelift kan grillnya kan ya itu cuma kecil sebenarnya. Nggak full mesh. Kalau yang facelift tuh udah emang kayak Mazda 3 lah modelannya kayak gitu. Nah, kalau yang ini jadinya mirip kayak yang facelift gitu sih. Dan lumayan banyak yang nanya sih dulu ya. Dan lumayan bikin orang terkecoh. Maksudnya kayak iya. ada yang beda tapi apa ya gitu kan. Iya. Iya kan? Gue sampai capek gitu sih ditanyain itu grillnya gimana. Kayak gue pengen bikin FAQ aja gitu di Instagram nih buat yang nanya grill nih A B C D gitu kan. Iya, kayak ada yang diubah tapi apa ya gitu kan. Iya. Kayak orang nggak bingung terlalu kayak, ini kayak pre-facelift apa yang facelift gitu sih sebenarnya. Tapi kalau dilihat kok ini model yang lama gitu ya udah. Pasti bikin bingung dikit sih. Ngomongin body kit bawah dong. Itu universal atau apa ya? Yang depan di bawah tuh yang di bor. Kalau yang depan tuh udah OM-nya ini sih bawaannya Mazda 2. Jadi cuma dia udah ada udah ada klip-klipan sama buat skrupnya itu sesuai sama bempernya, sesuai sama bemper bawaan. Oke. Jadi tidak bor lagi ya? Udah Enggak sih, diklip enggak, udah ada dudukannya terus tinggal tambah silen aja sih. Dan aman sampai sekarang? Dibilang aman sih enggak karena agak seruk mulu ya. Terus sempet ya di tol kayak tiba-tiba ngampleh gitu kan ke bawah. Ya akhirnya gue lakban ya banyak ini karena udah sering kehantem kan pasti. Udah sering banget di repair juga jadi kayak ini sekarang udah pecah lagi kan udah biarin aja deh sampai kebelah baru. Kalau samping ini pakai merek tunernya Auto X namanya, tuner Mazda 2 juga. Modelnya Auto X sih sebenarnya, cuma ini nggak ori sih kayak kopiannya gitu lah. Terus yang belakang dia tuh modelnya sistem bracket juga atau nempel? Kalau ini aja? Langsung ditempel. Oh, jadi sealant. Jadi buat penguat yang pertama itu double tap dulu, habis itu sealant, tempel sealant biar kuat. Cuma kalau ini so far masih kuat sih, nggak pakai screw, nggak pakai apa, masih aman. Oke. Yang nggak kalah keren belakang tuh, gue rada salfok juga tuh. Tiba-tiba ada abu-abu di situ. Pakai apa tuh? Kalau belakang gue ganti pakai bumper Mazda 2 facelift, jadi yang tahun 2020 ke atas. Itu gue dapet X asuransi waktu itu karena part ini tuh kan terkenal mahal ya Mazda 2 ya. Jadi gue nyari-nyari akhirnya ada X asuransi. Untungnya sih nggak begitu banyak pecahnya, biasanya kan banyak minus ya kan. Dan klip-klipan masih aman, jadi gue coba pasang. So far aman sih, jadi dipasang. Terus ada part yang harusnya ada listnya, jadi itu karena listnya satu list itu $1 waktu itu ya. Berarti 2 kan, buat cuma list krum aja gitu di pojok kiri. Mahal ya? Gitu kan. Daripada beli gitu, udah dempul aja deh. Akhirnya diratain tuh yang bagian silver, sebenarnya ada bagian yang bolongnya. Akhirnya sama bengkel teman juga, gue minta udah diratain aja lah. Lagi pula nggak kelihatan kan, orang juga nggak gitu. Udah jadi full putih waktu itu, tapi pas gue lihat karena dulu kan bawaannya tuh biasanya ada hitamnya kayak itu tuh, kayak ras itu dia ada kayak itu kan silver, kalau itu hitam gitu. Ketika gue pasang full putih kayak ngeliat itu kayak aneh gitu loh, kayak mati aja gitu. Makanya part yang di bawahnya tuh gue kasih silver gitu biar agak manis aja. Itu lu apain tuh? Stiker aja sih. Oh, stiker. Karena itu udah setelah ngecat semua udah jadi, kayak ngelihat kok kurang ya, daripada ngecat lagi kan lama lagi ya. Kayak ompong ya jadinya. Kayak aneh aja sih ngelihatnya. Kalau Mazda biasanya ngelihatnya ada hitamnya, dia tiba-tiba gitu kan full putih. Kira gue kasih silver. Velg juga kan, velgnya kan silver. Oh iya, ntar kita ngomongin velg. Oke. Nah, dan karena ini pengen pasang knalpot model 2 gitu, harus dibolongin sebelah kirinya. Benar ya. Jadi diukur-ukur terus udah tinggal disamain aja sih lubang kiri sama kanan nih. Jadi kelihatan sih kalau ngeliat dari bawah kayak ada coakan gitu. Kalau yang asli kan dia agak ke dalam gitu ya. Oke. Tapi masih aman sih, masih kalau visualnya ya. deket baru kelihatan. Iya. Kalau jauh sama aja sih. Jauh ya nggak kelihatan. Gue nggak ngerti tapi kalau lu nggak ngomong. Gitu ya. Gue pikir sama aja loh. Aman sih, iya. Kalau yang nggak sih ya nggak ini sih. Ngeliatnya bagus-bagus aja sih. Oke, depan, kiri, kanan udah, belakang udah. Emblem di delete ya? Emblem delete, ganti decal semua, bikin stiker. Oke, ini memang konsepnya ya? Awalnya sih sempat delete semua itu. Terus ternyata di bagasinya itu ada lubang ternyata. Jadi emblemnya itu dia ada pengait lubangnya. Jadi kalau lu delete emblem untuk Mazda 2 ini ada 2 lubang itu ya. Dan itu tembus ke dalam ini, ke dalam bagasinya. Waktu itu bingung kan ya, udah delete lagi.
terlanjur, terus akhirnya udah di stikerin pakai yang itu logo itu, bikin decal sendiri buat nutupin lubang itunya ternyata. Sebenarnya fungsinya buat nutupin itu ya. Nutupin itu karena kalau yang mau niat sebenarnya itu ditutup plat, jadi kayak ya ditutup plat kecil, terus ya banyak effortnya lah gitu. Iya, sampai ya delete wiper ya, delete wiper juga harus ditutup plat lagi, dempul segala macam, full cat itu repot, terlalu ini sih. Dan lu gimana itu akhirnya nutup wiper lu? Nutup wiper itu pakai magnet buat handphone. Serius lu? Iya, jadi lembaran apa ya? Bukan lembaran, kayak koin buat magnet, ada nggak sih yang gua nggak bawa yang buat tempelan gitu kan? Tahu kan? Iya. Itu gue beli cuma. Ini ya? Iya benar, kayak itu. DIY lagi. Lu beli? Gue beli, gue ukur-ukur kan, wah pas nih ternyata. Terus tipis juga kan, gue ngejarnya tipis kan biar nggak terlalu nonjol. Akhirnya itu gue bawa pas ngecat bumper belakang itu. Jadi sekalian dicetin suara bodi. Cara nempelinnya pakai apa? Pakai double tip aja sih, double tip yang paling tipis. Itu aja. Waktu itu juga sempat beli, nggak beli sih, mikir pengen beli yang apa, yang universal kan ada tuh ya. Iya. Cuma pas dilihat-lihat nonjol banget, terlalu kayak udah bodinya halus gitu, tiba-tiba ada kayak tonjolan kayak tompel gitu kan, kayak kurang ini ya, kurang seamless aja gitu. Nah pas gue pakein ini kok lebih tipis, dan dia pas sudah dicat juga lebih lumayan lah daripada. Ternyata DIY-nya lebih menarik. Lebih on budget. Oke, iya lagi yang gituan kan mahal ya. Iya, itu gue beli cuma 10.000 doang tuh, yang tadi tuh, yang magnet tadi. 10.000 ya, tambah ngecat ya, ngecat kan udah cost yang full bumper ya, jadi itu kayak bonus doang ngecat itu. Keren, kepikiran aja deh. Iya. Keren. Kalau budgetnya terbatas, idenya bisa kemana-mana. Oke. Luar berarti semua udah ya. Spoiler belum? Enggak, maksudnya si body kit. Oh, body kit ya. Udah semua ya berarti ya. Udah. Body kit, stiker udah. Kita ngomongin velg. Ini velg apa? Velgnya ini merek Desmond Super Longchamp XR3. Ini made in Japan. Speknya ini 17x8. ET-nya sebenarnya dulu pas beli bilangnya sih 45. Ternyata setelah gue pasang ini semuanya keluar banget waktu itu. Dan ternyata pas setelah diukur ET-nya tuh 35. Ternyata nggak sesuai sama yang di iklan gitu. Tapi pas gue pasang pada akhirnya keluar banget kan tuh, keluar sekitar 10 mili deh kalau nggak salah dari yang fitment gue sebelumnya. Akhirnya gue ngalahin di bannya, jadi gue nurunin profil bannya di 225/45. Oke. Kayak gitu. Terus sampai harus di minus itu untuk stylenya apa, untuk karena biar nggak mentok? Waktu itu karena biar nggak mentok sih, karena Mazda 2 ini untuk fitment amannya itu mungkin ET-nya sekitar 35. Terus untuk lebarnya paling 7,5 ya. 7,5 tuh, terus ET-nya 35. Itu untuk buat yang nggak mau diminusin. Buat rata ya, buat nggak diapa-apain. Buat street racing look ya. Ya. Nah, ini udah di 8 lebarnya. ET finalnya setelah pakai adaptor kan 20 mili ya. Berarti dari ET yang katanya 45, harusnya kan ET 25 kan, ternyata realnya ET-nya 15 gitu. Untuk ET segitu dan fender sama kaki-kaki nggak diapa-apain itu agak mustahil sih di mobil ini gitu. Jadi waktu itu gue adjust lagi cambernya, yang belakang sih sekitar 3-an ya kalau nggak salah, ini udah lama banget soalnya. Terus yang depan tuh masih di 2,5-an kayaknya sih. Ini tuh berarti perlu rotasi ya setiap berapa bulan sekali? Iya, ban belakangnya. Berapa lama biasa lu nakerin buat rotasi? Mungkin 6 bulan sih, 6 bulan sekali ya? Karena tergantung ini kan, kalau lagi daily banget mungkin bisa lebih cepat waktu rotasinya. Oke, lumayan nambah PR itu berarti ya? Iya. Tapi untuk dapat fitment segendut ini ya? Demi look sih emang gua urusan fitment lumayan OCD tuh karena kalau masuk dikit tuh gua kayak ada yang kurang ya, kayak beda berapa mili dikit aja tuh gue ini banget sih, concern banget sih. Ini mobil dari belakang tuh kelihatannya kan jadi padat ya? Iya, jadi full banget sih padat. Best look mobil ini di mana, Bro? Best look dari belakang samping sih. Belakang samping. Jadi pas agak serong. Iya, itu kelihatan banget ininya. Dari sisi buritan belakangnya, terus padatnya itu ganteng sih. Ganteng ya? Iya. Ntar gue kasih lihat fotonya biar teman-teman. Boleh. Ya. Tadi kita ngomongin, cakep banget sih. Tapi depannya tidak di minus. Minus itu udah 2. Itu juga? Udah 2, tapi kelihatannya masih agak tegak kan. Sebenarnya dia udah agak gini dikit sih. Oh, mungkin karena yang belakang parah ya? Iya, jadi kelihatannya secara ilusi dia lebih termaaf.
Oke, kaki-kaki tadi apa? Sorry. Kaki-kaki tadi velg udah, ban pakai Campiro HPY yang nggak salah 22545. Terus untuk kaki-kaki pakai coilover ESC. Oke. Itu turun naiknya gampang lah ya, enak. Sisanya apa lagi? Udah ya kaki-kaki itu aja sih. Terus habis itu knalpot kita omongin nih. Bolongin udah tadi body kit baru dibolongin 2. Pakai knalpot apa? Knalpot nih pakai custom dual exit. Ini dulu gue dapat dari teman Mazda 2 juga, beli second sih dulu. Jadi setahu gue sih ini custom di banyak knalpot di daerah BSD. Jadi untuk mereknya sih nggak ada sih karena custom kan. Itu dual exit, udah situ aja. Terus sama tengahnya di katalisnya dibuang di delete, jadi cuma tengah ke belakang aja. Depan masih standar. Iya. Buat kenceng dong. Buat suara aja. mobil keluarga. Gak percaya. Sebelum kita lanjut ke yang lain, ini mesinnya berarti ada yang diubah juga sekalian? Mesin nggak ada sih, cuma perintilan aja kayak filter replacement ya standar lah KNN. Terus busi-busi gitu ada yang busi diubah? Nggak standar semua. Kayak paling grounding kabel. Terus volt stabilizer sama pasang ini sih strut bar sih. Ganteng dong ya dari look mesinnya ya. Iya. Ntar gue minta foto boleh nggak? Boleh. Foto ruang mesinnya ya. Boleh. Soalnya tadi lupa. Terus habis itu berarti kalau ditanya ini udah nggak ada limitnya dong? Limit gue nggak pernah, jujur aja nggak pernah ngetes sampai ini sih. Nggak pernah ngetes sampai di atas 120 ya, karena ya mau bawa anak juga kan. Jadi gue nggak tahu sebenarnya sepengaruh apa kalau itu dilepas sama sebelumnya gitu. Karena nggak suka yang ini juga sih, ngebut juga sih, karena peleknya lumayan berat nih 17 kan. Beneran gak sih teman? Apa? Siapa yang kenal dia coba tulis di kolom komentar. Bener gak sih dia nggak suka? Bener. Ini mobil lux doang soalnya, bukan mobil kencang tuh kan. Jalan aja udah traksor kan. Pasti makin habis kalau dibawa ngebut. Kalau ditanya ini arahnya mau kemana bro? Kalau ini kan udah chamber, ini arahnya mau kemana? Stylenya kalau ditanya? Stylenya apa ya? Clean aja sih. Clean look aja sih. Clean look gitu ya? Karena kalau dibilang stance juga nggak stance banget kan, masih agak tinggi lah kalau dibilang stance. Gila sih yang bilang tinggi. Pasti kalau stance kan biasanya lip to fender kan, atau ya minimal pakai airsas lah gitu. Kalau ini ya masih, kalau dibilang MITI masih masuk mungkin ya, MITI clean kali ya. Mungkin MITI look gitu lah ya. Mungkin bisa. Oke. Lampu ada yang diubah depan belakang? Lampu masih standar semua, paling ya ganti pakai LED aja sih, LED belakang. Di depan doang berarti? Lampu sen sama lampu rem, sama pasang bikin ini juga rear fog lamp. Jadi ngambil satu yang di lampu rem sebelah kanan, lampu mundur sebelah kanan, itu di convert jadi rear fog lamp gitu. Keren. Itu perlampuannya ya? Ya, perlampuan. Lampu utamanya diubah gak? Lampu masih standar. Putih tapi ya? Iya, udah putih, terus dia udah auto leveling juga, jadi nggak gua apa-apain sih, masih cukup lah buat harian sih. Ganteng-ganteng kalem gitu ya mobilnya? Ya udah putih. Lampu, knalpot, mesin sudah, eksterior sudah ya? Eksterior harusnya udah sih. Udah, catnya masih aslinya? Cat masih asli, paling dari asli 85 kayaknya. 85 ya, 15 ya. Karena udah dikit-dikit ya. Iya, bekas tubruk, terus udah kayak bumper. Itu kan banyak soal-soalan juga beberapa. Nah, ngomongin soal dalam nih, ini agak lucu. Karena tadi pas gue tanya, ini ternyata bukan dijahit. Ya, ini merah-merah apa nih? Jadi gue lagi iseng lah, biasa kalau cowok kan waktu luang tuh bahaya tuh kan, banyak nemu aja gitu kan. Kayak pelek nih juga nemu gara-gara waktu luang tuh. Sini juga akhirnya lagi buka-buka Shopee kan, ternyata kayaknya ini lagi di luar juga lagi rame juga kayak wrapping tapi dia bahan Alcantara gitu. Biasanya kan kalau Alcantara kan dia harus dijahit dan lain-lain gitu kan. Ya banyak ininya, effortnya. Nah kalau ini cuma benar-benar kayak dikletek terus sudah ditempel aja gitu. Kok bisa sekaku ini? Itu. Ngikutin body? Iya, ngikutin. Dia lemnya lumayan kuat gitu sih. Jadi dia untuk bagian-bagian yang agak bengkok dia masih bisa ngikutin dan melar gitu dia. Iya kan, soalnya kita tahu kalau bengkok gini suka susah ya. Iya. Dia bisa gampang kebuka ya. Ini udah berapa lama bro terpasang? Ini udah 2 bulanan sih. Baru 2 bulan harusnya. Ini gue buka sendiri pakai yang alat congkelan. Udah tinggal dipotong sesuai pola.
Karena waktu itu ya bosan aja kan full hitam kan. Terus tapi di joknya itu ada aksen kayak jahitan merah gitu. Terus ngelihat apa Mazda 3 kan ada interiornya yang marun gini kan, tapi kulit kalau Mazda 3. Nah kemarin pas lihat ternyata ada warna yang agak marun gini ya, lumayan nih boleh dicoba nih. Ya. Soalnya kalau hitam lagi kan jadinya malah kayak mati. Ini ya mati, terus juga mungkin lebih ke racing look kan arahnya kalau hitam gitu kan. Jadi coba merah gini biar agak rame aja sih, biar nggak agak refreshing lah. Dengan interior standar udah lumayan lama sih. Serunya Mazda 2 ini interiornya ada banyak karbon sih menurut gue. Iya. Kayak karbon bawaan gitu. Ya. Baik banget, dan dia kayak mikirin emang ini mobil buat kenceng. Mungkin, iya. Nggak kepancing. Mungkin. Lari paling kenceng berapa bro? Ini ya, dulu kali ya pas pakai ring 16 ya, paling 160 ya. 160 ya? Standarnya inilah, standar mobil. Dan itu masih bisa naik sebenarnya? Masih. Oke. Dan karena lagi pakai ring 16 lebih enteng ya. Kalau pas pakai ini sih udah males ya? Tarikannya jadi berat kan, 17. Okay. Satu dong, gue penasaran. Ini velg lu kan berarti 4-4-nya ada miringnya sedikit ya? Ngaruh ke handle nggak sih jadi lebih bahaya? Maksud gue karena nggak tahu ya, teori main game tuh makin miring makin susah beloknya, makin gampang melintir. Di asli real life tuh gimana sih? Kalau gue paling kerasanya banget kalau lagi hujan ya. Misalnya lagi di paving block gitu atau semen, pas lu di sambungannya itu agak kayak ke bawah dikit gitu loh. Kayak naik motor di pinggiran semen gitu, lu berasa itu kayak agak goyang karena yang belakang kan otomatis napaknya lebih dikit kan daripada yang depan kan. Tapi cuma terjadi saat hujan. Lebih berasanya pas hujan aja sih. Kalau normalnya gue nggak terlalu ini sih, nggak terlalu berasa beda ya. Karena gue udah pasang itu juga kan, kayak surut bar gitu, terus pakai coilover tuh lumayan rigid, jadi secara handling tuh bisa lebih diperbaikin udah lumayan rigid lah, jadi urusan yang ban tadi feel-nya tuh nggak terlalu berasa sih. Jadi ketolong dari si feel rigidnya sebelumnya ya. Iya benar. Ya plusnya lebih banyak dari minusnya gitu ya. Iya. Kalau lu standar mungkin agak ya. Iya, cuma keras aja sih, jadi bumpy banget sih kalau di sekarang. Bunyi malah jedak-jeduk ya. Iya. Setuju. Oke, dari dalam ada lagi yang tinggal? Setir segala ada yang tinggal? Setir normal, paling nambahin modul ini aja waktu itu. Apple CarPlay bawaannya tuh nggak ada kan. Kalau nambah, kalau nggak salah 3,5 ke atas lah buat modulnya aja, karena sebenarnya head unitnya itu udah support Apple CarPlay. Lagi-lagi gue browsing kan, lagi browsing iseng-iseng tuh nemu di AliExpress tuh Cina. Ternyata ada OEM-nya gitu, dia ngeluarin dan harganya kayak sekitar cuma 700 ribuan gitu. Nyampe Indonesia jadi 3,5? Enggak sih, beda dikit doang. Kayak cuma 800. Waktu itu kan masih keluar masuk di AliExpress kan masih gampang ya waktu itu ya, sebelum di band sekarang kan. Browsing setelah lu udah pasang? Sebelum. Oh maksudnya ini 3,5 yang mana? Enggak, itu kalau ke dealer. Kalau ke okay. dealer harganya estimasinya segitu. 3,5. Terus cari-cari lah. Gue ngerasa terlalu mahal buat buat modul ini kan. Bener, carilah itu kan. Penasaran gue, akhirnya gue coba buat tester aja sebenarnya ini beneran nggak dengan harga segini tuh bisa works gitu di sini. Udah gue beli, udah sampai, terus ya. Tambah cukai itu berapa tuh? Cuma 100-an ya waktu itu. Kan jadi, bisa direct langsung. 700 ke jadi 800 sekian lah, 800 sekian. Okay. Terus akhirnya nyari-nyari di YouTube buat bongkar gini-gininya udah nemu, buat pasang ini udah gue ngerjain di rumah ngerjain sendiri lagi. Karena ya itu ya nggak semua dealer mungkin terima masang barang yang dari luar, apalagi itu kan barang jatuhnya OEM ya, bukan yang orinya ya. Enggak bro, ini masalahnya Mazda 2 bro. Nah, tahu saya ini elektriknya susah banget menurut gue. Kayak semua teman gue dibilang Mazda 2, gue nggak berani buka. Lu dengan santainya buka sendiri, gini-gini. Iya, waktu itu sih gue nemu beberapa video lah, 2-3 video yang buat ngebongkar ini, terus terus itu harus upgrade software juga gitu. Kayak harus gue download terus masukin USB segala macem. Ya gue bener-bener ngikutin itunya satu-satu, kayak gue nonton dulu di YouTube nih, plek, gue stop, oke gue pasang, terus gue gitu, tapi gue rekam lagi, pas gue bongkar gue rekam biar pas masangnya lagi tuh gue ingat. Oke. Kadang kan bisa bongkar nggak bisa masang lagi kan? Maksudnya iya lagi, bisa bongkar nggak bisa masang. Iya, biasanya gitu, terus lupa nih skrupnya tadi buat yang mana gitu kan, tuh sampai gue foto-fotoin, terus akhirnya bisa, udah aman tuh, semalaman tuh gue ngerjain itu doang. Sampai sekarang nih berarti udah berapa ya? 3 tahunan ya. Tidak ada masalah. Beberapa ada sih kayak
mungkin sering kadang gue nggak tahu ada yang kendor atau apa kayak kalau lagi speed bump kayak tadi tuh yang dororok gitu kan, kadang dia disconnect sendiri. Tapi pas gue reconnect dia muncul lagi, gitu-gitu doang sih, nggak ada yang sampai nggak bisa sama sekali gitu. So far masih aman sih dari segi ini. Ya mungkin bisa buat opsi ya kan buat teman-teman yang mungkin kemahalan, yang ngerasa kemahalan kayak gue buat hanya buat modul Hyper gitu kan 3,5 juta. I see. Ya mungkin bisa jadi opsi gitu. Dan itu menurut work sih menurut gue. Oke, lah kamera samping mati tiba-tiba. Oke, kita lanjut nggak apa-apa. Oke, ya. Itu ada yang nyala oren-oren itu apa tuh? Mana tuh? Ini. Oh, jadi di Mazda 2 ini ada fitur Smart City Brake gitu sih. Jadi dia fiturnya itu dari pakai sensor yang di atas ini. Kalau ada motor atau mobil yang ngerem tiba-tiba dia bisa ngerem sendiri di mobil. Oh, I see. Nah, tapi di sini di Indo kan trafficnya terlalu ini ya. Rame ya. Kadang-kadang tuh malah bikin kagok. Jadi tiba-tiba padahal masih jauh nih kayak gini ya, masih jauh ya. Nah itu dia bisa ngerem sendiri gitu, tiba-tiba mendadak yang kenceng banget gitu loh. Dan beberapa malah ngelihat itu tuh jadi bahaya gitu, karena takutnya ditubruk dari belakang kan. Bener banget. Nah untuk yang tipe GT ini kebanyakan malah gitu, kayak fiturnya nggak terlalu berguna, jadinya gue matiin langsung dari sini ya. Jadi tiap nyalain mobilnya gue matiin, terus gue matiin gitu. Lebih gampang gitu ya. Oke. Tinggal matiin gitu doang. Luar dalam ada yang kedengeran? Tadi paling tambahan daktel ya. Daktel tuh custom dari base custom. Sisanya udah sih itu aja. Udah nggak ada sih. 0 sampai 10 mobil ini di angka berapa buat lo? Secara mobil atau overall? Untuk sekarang 8 sih. 8 ya. Duanya kemana tuh? Duanya mungkin karena masih banyak kebeman gue ya, yang nggak bisa gue sebutin di sini karena ya lumayan banyak. Terus juga banyak flaws-nya kayak banyak cat-cat yang crack gitu. Terus mungkin udah beberapa part yang belang, itu masih banyak ruang untuk gue bisa penuhin sih. Ternyata ya udah, dengan kondisi mobil pendek keras sih, gue harus berpacu dengan waktu, terus juga harus aman juga kan. Gue langsung kayak keinget dulu gue pas tahun 90-an akhir tuh gue pernah lihat iklan officialnya Daihatsu Taruna. Nah itu kayak gitu juga tuh sama, jadi iklannya itu nyeritain, nanti di insert ya kali ya Mas. Bikin ini kan, bikin kerjaan di iklan itu Taruna aja ya kayak ngebawa, jadi ada suami istri, dia ngebawa istrinya dengan buru-buru yang ngelewatin kereta api. Kayak gue langsung wah gila nih, gue sama nih kayak iklan yang waktu gue kecil gue lihat, tapi gue ngalamin sendiri gitu kan. Terus udah akhirnya nyampe. So far kondisinya aman semua ya drama-drama dikit lah karena waktu itu pas lagi Covid kan. Setelah itu udah berjalan, anak gue udah lumayan gede, sekarang udah 3 tahun. Dan anak gue tuh nggak tau kenapa kayak malah attach banget sama mobil ini gitu, kayak ketika naik ini tuh nggak tau ya, dia kayak sense jalanan tuh kayak tahu banget gitu loh, kayak gimana ya, kayak mentok-mentoknya di mobil gitu, kayak malah seneng gitu naik mobil ini kan, ngerasain bumpy-bumpynya. Malah seneng. Iya kayak kok nggak ada, kayak kalau pas lagi naik mobil biasa tuh kok nggak ada bunyi ini ya, mentok-mentoknya ya, kok mana sih bunyinya kayak di malah ditagi ya. Iya kayak apa, gue mikirnya kayak pas dia lagi di dalam kandungan karena sering kena ini ya bumpy apa jadi ke bawah gitu kan, di alam bawah sadarnya gitu kayak. Orang pas lahiran denger meditasi ya. Iya, denger serok dia malah gini-gini aja kan. bumpy gitu beneran, kayak nggak tahu, dia kayak seneng banget sama di mobil. Kayak gue juga ya, namanya bapak kan pasti kan secara nggak langsung kadang ngeracunin anaknya juga kan. Kayak kalau punya hobi yang sama tuh kayak seru aja gitu kan. Nah, di anak gue ini jadi dia udah mulai racun lu masuk ke anak lu. Sekarang masuk dia. Ya mobil tuh udah kayak 3 tahun udah hafal mobil gitu di jalan tuh kayak logo. Terus kadang randomnya dia lagi main mobil kan, dia punya mobil kecil gitu kan, CR-V gitu, ada CR-V. Lagi jalan-jalan tiba-tiba gitu kan. Gue panik kan, kayak kamu kenapa, kamu keselak apa? Enggak, ini kan kayak Mazda mentok gitu kan. Gue kayak wah gue kayak speechless gitu. Ini baik atau buruk ini kan pengaruhnya sampai kayak gitu ya. Gue pikir keselak kan atau apa, ternyata dia lagi cosplay gitu, lagi cosplay bawa terus kayak
kalau mau ada apa kayak gajlukan gitu dia miring dikit dulu gitu. Beneran serius sampai kayak gitu kayak wah keren. Dididik sempurna. Iya, bini gue cuma geleng-geleng doang dia. Udah nyerah. Udah dah nih persis lah ini cetakan bapaknya katanya. Oke. Gitu ya teman-teman, cek IG-nya kalau teman-teman terinspirasi dan pengen nanya-nanya soal part yang ada di mobil ini. Kenalan sama orangnya. Semoga video kali ini menjadi inspirasi buat teman-teman. Tapi kayaknya ini inspirasi yang lumayan high end ya. Karena velgnya gokil. Semuanya gokil. Dan gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Like, comment, subscribe video ini kalau suka. Kalau nggak suka, sampai ketemu di video how to treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang gak kalah keren lainnya. Thank you. Thank you. Bye guys. It's you, baby.